Pengurus Federasi Kempo Indonesia atau FKI Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Pusat Pelatihan Teknik Terpadu dan Ujian Kenaikan Tingkat atau P2T2 dan UKT tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini terpusat di Kabupaten Manggarai dan digelar di Gedung Olahraga Dinas PPO Kabupaten Manggarai selama 2 hari yaitu 23 dan 24 November 2024. Pantauan Salira TV di hari kedua kegiatan tersebut, Minggu 24 November 2024, peserta tampak semangat mengikuti UKT dengan mengenakan seragam latihan Kempo, lengkap dengan sabuk diikat di pinggang masing mereka sesuai tingkatan. P2T2 dan UKT Federasi Kempo tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur ini diikuti oleh 140 peserta dari 8 geraha yang tersebar di Manggarai dan Manggarai Timur. Dari Ketua Federasi Kempo Indonesia Provinsi NTT. Ketua Pengurus Federasi Kempo Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adrianus Andi Patisombuk mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan evaluasi sekaligus untuk melihat hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh para pelatih di tingkat geraha dan juga untuk mengevaluasi sejauh mana para Kenzi menguasai materi dan teknik. Dari Ketua Federasi Kempo Indonesia Provinsi NTT. Nah, mungkin bisa dijelaskan kira-kira kegiatan yang sedang berlangsung mulai dari kemarin sampai hari ini, kegiatan apa saja ini? Terima kasih, kami dari Federasi Kempo Indonesia Provinsi NTT dalam 2 hari ini melaksanakan kegiatan pusat pelatihan teknik terpadu dan ujian kenaikan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 2 hari dari kemarin tanggal 14 dan tanggal 23 sampai dengan 24 hari ini melakukan ujian. Ini adalah evaluasi dan sekaligus melihat hasil apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman pelatih di tingkat geraha dan latihan yang dilakukan oleh para Kenzi untuk dievaluasi sejauh mana mereka menguasai materi dan apabila lulus dalam ujian nanti mereka sabuknya naik. Mereka-mereka yang mengikuti ujian kenaikan tingkat ini dari sabuk apa saja? Ini dari sabuk Q5, kami sebutnya Q5 sampai dengan sabuk coklat Q1 itu, dan ini terpusat di Ruteng dari 3 kabupaten, Kabupaten Manggarai sendiri, Manggarai Timur dan Manggarai Barat. Dengan adanya kegiatan ujian kenaikan tingkat ini, apa harapan untuk Kempo NTT khususnya ini, Bapak? Harapannya dengan adanya ini, kami dalam waktu dekat, mungkin bulan Desember, kami akan melakukan kejuaraan virtual dari yang diselenggarakan oleh pengurus pusat. Itu nanti sistemnya dengan kejuaraan online virtual pada dari tingkat umur 9 sampai dengan 21 tahun. Ya. Mungkin saya bisa ke Bapak dulu. Nah, kalau secara teknik anak-anak yang mengikuti ujian kenaikan tingkat ini seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Secara teknik memang dari tahun ke tahun kita tetap bina, tentu saja kita pertimbangkan ada yang lulus, ada yang tidak lulus kenaikan tingkat, terutama yang tingkat warna ke atas. Kalau yang junior kita masih pertimbangkan karena mereka sama seperti kelompok pemain, kita istilahkan kelompok pemain. Tujuan kita melakukan evaluasi teknik ini, pertama kita lakukan kadang 1 kali atau 2 kali 1 tahun untuk pengembangan mereka sendiri. Sekarang lebih dipermudah, khususnya kenaikan tingkat bisa 2 kali 1 tahun. Kalau zaman dulu memang kadang sampai 2 atau 3 tahun. Terus yang berikut untuk anak-anak yang ikut diperkirakan 140-an dari 3 kabupaten ini. Itu luar biasa menurut saya selaku komisi teknik. Terus kita targetnya di kejuaraan besok ini 14 sampai 15 Desember, kejuaraan virtual. Terus itu nanti sebagai ajang seleksi kejuaraan nasional yang dilaksanakan di Jakarta tahun depan sekitar bulan Mei atau Juni pas liburan anak-anak ke sekolahan.
Kita juga target mudah-mudahan NTT diberi peluang untuk ikut kejuaraan dunia bulan April mendatang. Mudah-mudahan ada jatah NTT karena jatahnya sedikit. Kita jatah dari Indonesia sekitar 8 orang kalau tidak salah. Mudah-mudahan NTT ada jatah untuk kita saring betul itu untuk kejuaraan-kejuaraan itu. Demikian. Yang menjadi penilaian lulus tidaknya peserta ini apa saja yang menjadi penilaian itu? Jadi di Kempo ada 687 bahasa teknik, tidak termasuk hitung atau gerakan-gerakan dasar. Bahasa harus mahir karena kita pakai kurikulum. Dalam Kempo ada istilah kurikulum Q6, Q5, Q4, kita pakai buku seperti ini. Ini kurikulum atau seluruh kurikulum IKA. Jadi Kempo khususnya Federasi Kempo itu bernaung di bawah International Kempo Association yang berpusat di Bridge, London. Kurang lebih sudah 50 tahun itu. Terus ada 2 Kempo di dunia yang besar, Sorinji Kempo maksudnya. Satu IKA, kedua Bosco. Tapi yang kita ikut ini IKA, International Kempo Association. Terus yang berikut kita juga bernaung di bawah KUI, olahraga Indonesia, yang memimpin semua KUI di Indonesia, KUI. Nah, kita termasuk urutan ke 50 atau 53 kurang lebih. Untuk Federasi Kempo. Sedangkan target untuk ke 2028 mendatang, kalau tidak salah, semua olahraga Olimpik akan masuk ke PON. Yang di luar Olimpik nanti tidak. Dan kita punya target-target ke depan untuk generasi muda. Dan intinya di Kempo itu pembinaan prestasi. Yang paling pokok di Kempo itu pengembangan diri, bukan soal jago, soal apa. Pengembangan diri. Kita sebagai pelatih bangga bahwa antusias, rasa ingin melatih dari anak-anak menggerai khususnya luar biasa. Sungguh luar biasa daripada olahraga lain. Nah, harapan kami juga kepada pemerintah, mudah-mudahan ada pemerintah besok-besok ini ke depannya yang betul-betul perhatikan generasi muda seperti ini. Tanpa dukungan pemerintah juga kita mudah-mudahan didukung sama pemerintah. Terima kasih. Saya melihat mayoritas yang mengikuti kegiatan ini adalah anak-anak muda sepertinya. Ya, yang ikut olahraga Federasi Kempo Indonesia ini mulai tingkat SD, rasa-rasa anak-anak muda. Dan zaman sekarang kebanyakan mulai usia 9, luar biasa. Dan orang tua kita di Kabupaten Manggarai ini luar biasa. Kami bangga bahwa sampai saat sekarang jarang anak-anak yang sudah ikut latihan itu buat error. Terima kasih kegiatannya. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Vitus Modestus Lugar menjelaskan bahwa seyogianya kegiatan ini diikuti oleh 4 kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Tetapi yang jadi ikut hanya dari 2 kabupaten, yaitu Manggarai dan Manggarai Timur dengan total peserta 140 orang dari 8 geraha. 6 geraha dari Manggarai dan 2 geraha dari Manggarai Timur. Kegiatan ini adalah kegiatan pelatihan teknik terpadu atau yang disingkat P2T2 dan sekaligus dengan ujian kenaikan tingkat untuk tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang mengikuti kegiatan ini dari mana saja? Dari siapa saja ini? Yang mengikuti kegiatan ini yaitu semestinya 4 kabupaten, tapi 2 kabupaten yang terikut hanya diikuti oleh 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Dan peserta yang ikut 140 peserta dan diikuti oleh 8 geraha. 8 geraha? Ya. Geraha yang ikut ke kegiatan ini yang pertama itu geraha STM Bina Kusuma Ruteng, geraha Santoyelisius Ruteng, geraha Don Bosco Ruteng, geraha SMA Lakte Majok, geraha SMA Anam, geraha SMA 2 Cibal, terus geraha SMA 2 Kota Komba, Manggarai Timur, geraha SMA 5 Manggarai Timur. Ya. Kemudian pelatih atau yang penguji?
Siapa saja yang hadir? Penguji terdiri dari 8 orang, yaitu yang menyandang sabuk 3 dan. Karena penguji ini adalah mandat dari pengurus pusat LPP. Oh iya, kalau penguji ini dari mana saja? Kalau penguji ada juga utusan dari Manggarai Barat 1 orang, ada utusan dari Manggarai Timur ada 2 orang penguji, dan tanpa penguji yang ada di Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini berlangsung selama berapa hari? 2 hari, mulai dari kemarin tanggal 23 sama 24. Kegiatannya seperti apa? Kegiatannya seperti yang pertama update materi, yang kedua baru evaluasi. Evaluasi mulai dari Q5 sampai ke 1 dan. Oke. Nah, setelah pelatihan ini nanti hasil dari pengujian ini kapan ada hasil? Pengumumannya sebentar sore. Sekitar hari ini juga penyampaian pengumuman. Dari Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, reporter Paulus Nabang mengabarkan untuk Salira TV.